Oke, kita mulai. Selamat sore anak-anak semuanya. Sore. Sehat semuanya. Sehat. Puji Tuhan. Sudah mandi semuanya? Sudah. Ya, kita mulai kegiatan sore hari ini dengan pelajaran tema. Kita belajar yaitu pembelajaran 3, subtema 2, tema 1. Sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Yuk. Kita doa, kita tolong untuk mikrofonnya dimatikan semuanya dulu. Kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Kau berikan kepada kami semua, sehingga Kau kumpulkan kami semua di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan Zoom dari awal hingga akhir. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan Zoom dari awal hingga akhir dengan baik, dan bisa kami pahami, bisa kami cerna, materi-materi yang akan kami terima ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir dalam kegiatan Zoom pada sore hari ini. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan. Doa ini kami aturkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjut. Kemarin pembelajaran 2 kita belajar apa kemarin di pembelajaran 2? Kita belajar, maaf, tolong untuk suaranya, mikrofonnya dimatikan dulu. Di pembelajaran 2 kita belajar tentang, kemarin kita belajar tentang rangka tubuh manusia dan kegunaannya, dan belajar dengan ide pokok. Sekarang kita belajar, hari ini kita belajar apa? Untuk pelajaran IPS kita mempelajari persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Kemudian di pembelajaran PKN, kita belajar nilai-nilai luhur dalam Pancasila, ada apa saja yang ada nilai-nilai luhurnya. Kita masuk ke pelajaran yang pertama adalah IPS KD 3.1 dan 4.1. Ayo kita amati persebaran kepadatan penduduk. Kenapa warnanya ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang hijau muda, ada yang kuning. Nah, ini di sini menggambarkan yang warna hijau yang paling atas ini kurang dari 10 orang per kilometer persegi ya. Kemudian 10 orang per kilometer persegi kepadatan penduduknya. Kemudian yang bawahnya ini 10 sampai 49, bawahnya lagi 50 sampai 99. Kemudian yang warna ini 100 sampai 199. Kemudian yang bawahnya lagi 200 sampai 599, yang orange itu 600 sampai 1299, yang warna merah ini lebih dari 1299. Kita amati di sini. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau mana yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau mana yang Jawa, betul. Karena di sini ada gambar oranye ya, yang paling padat penduduknya. Kemudian yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Yang paling penduduknya paling sedikit. Papua dan Maluku ya.
Papua dan Maluku yang paling sedikitnya. Kita lihat di sini. Persebaran penduduk di Indonesia. Ini ada Pulau Sumatera. Jumlah penduduknya ada 50.630.931. Kemudian yang di Pulau Jawa jumlah penduduknya ada 136.610.590. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara itu ada 13.074.796. Kemudian di Pulau Kalimantan itu ada 13.787.831. Untuk Sulawesi itu 17.371.782. Maluku dan Papua ada 6.165.395. Saya tanya Mikael. Mikael, saya tanya. Urutan yang pertama yang paling padat penduduknya mana, Mikael? Menurut Mikael dari Jawa. Terus yang kedua? Yang kedua mana? Ini yang urutan pertama, Pulau Jawa. Urutan yang kedua? Sulawesi. Sulawesi atau Sumatera? Sumatera. Habis Sumatera baru Sulawesi ya. Berarti urutan ketiga Sulawesi. Sekarang saya tanya Alsandi. Urutan keempatnya mana, Alsandi? Tadi sudah Jawa, sudah Sumatera, sudah Sulawesi. Urutan keduanya mana? Bali dan Nusa Tenggara. Kalimantan sama Bali dan Nusa Tenggara lebih banyak mana? Lebih banyak Kalimantan. Ya, berarti urutan keempat Kalimantan. Urutan kelima apa, Sandi? Urutan kelima? Bali dan Nusa Tenggara. Bali dan Nusa Tenggara. Yang terakhir? Urutan terakhir? Maluku. Iya, berarti jawaban kalian tadi betul ya. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kemudian yang paling sedikit yaitu adalah Papua dan Maluku. Jelas ya dari jumlah penduduk ini ya. Jelas. Akibat dari padatnya penduduk di Pulau Jawa, ya akibat terjadinya padatnya di Pulau Jawa, luas lahan pertanian yang ada di wilayah di Pulau Jawa itu semakin sempit. Mikael, tolong diperhatikan dulu. Akibat dari padatnya penduduk tadi di Pulau Jawa, luas lahan pertanian tadi semakin sempit ya. Nah, lahan pertanian di Pulau Jawa beralih fungsi menjadi industri. Kayak kalian lihat di Jakarta, banyak dibangun bangunan-bangunan untuk perindustrian ya toh. Kemudian untuk permukiman, makanya lahan pertanian menjadi sempit. Karena apa? Jumlah penduduknya yang banyak sekian, tapi luasnya yang sempit ya, makin sempit. Maka sebaliknya di pulau di luar Jawa itu masih banyak untuk secara optimal, belum secara optimal dimanfaatkan karena sumber daya alam manusianya yang belum ada. Nah, untuk mengatasinya kepadatan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah melaksanakan yaitu adalah program transmigrasi. Ada yang tahu enggak transmigrasi itu apa? Tidak. Transmigrasi perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya pindah ke yang penduduknya sedikit ya. Nah, misalkan Pulau Jawa pindah ke Kalimantan, itu namanya transmigrasi penduduk yang pindah di Pulau Jawa pindah ke Kalimantan. Ya, itu namanya transmigrasi perpindahan penduduk yang padat penduduknya ke yang tidak padat penduduknya. Ya, toh? Nah, itu namanya transmigrasi. Kemudian di sini, sebelum saya masuk ke sini, sebelum masuk ke karakteristik geografis Indonesia pada dalam peta, di Pulau Sumatera itu ada suku-suku yang tinggal di sana. Ada suku Melayu, suku Aceh, suku Nias, suku Palembang, suku Batak, itu banyak yang tinggal di Pulau Sumatera. Kemudian yang ada tinggal di Pulau Jawa apa wae contohnya? Yang ada tinggal di Pulau Jawa yang kalian tahu? Kalimantan.
Penduduk yang suku yang tinggal di Pulau Jawa. Contohnya apa, Bay? Suku apa yang tinggal di Pulau Jawa? Yang kalian tahu? Suku Jawa. Suku Jawa, betul. Apalagi? Suku Betawi. Sunda, Betawi. Ah, Ya, betul. Betawi. Nah, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, kemudian suku Madura, suku Tengger, Osing, itu termasuk tinggal di Pulau Jawa ya. Kemudian yang di Bali dan di Nusa Tenggara itu contohnya ada suku Sumbawa, suku Bima, suku Ende, kemudian suku Sasak, suku Bali. Kemudian yang ada di Kalimantan. Kalau yang di Kalimantan contohnya apa? Yaitu adalah Dayak, suku Banjar, suku Melayu itu yang tinggal di Pulau Kalimantan. Kemudian yang tinggal di Sulawesi, ada yang tahu enggak suku yang tinggal di Sulawesi? Dulu di kelas 4 sudah pernah belajar itu toh? Suku Bugis. Suku Bugis, ya. Suku apa lagi? Suku Bugis. Iya. Toraja, betul. Terus apa lagi? Minasa. Kemudian suku Manado, suku Makassar, ya toh. Kemudian yang ada di Maluku dan Papua. Maluku dan Papua contohnya apa? Suku Ambon, suku Ternate, Tidore. Kemudian yang di Papua, siapa yang tahu? Suku yang ada di Papua. Suku yang ada di Papua ada yang tahu? Enggak, Bu. Suku Asmat itu dari mana? Suku Asmat. Papua. Suku Dani itu juga Papua. Ya toh, suku Asmat, suku Dani, suku Biak, nah itu dari Papua. Nah, kita kemarin belajar sekarang kita belajar karakteristik geografis. Kemarin kita belajar kondisi geografis, kita belajar karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Ya. Nah, peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Nah, peta dapat dilukiskan di suatu bidang data dengan skala tertentu. Kalau yang tiruan bumi itu namanya apa? Yang tiruan bumi yang seperti bola itu. Namanya apa? Bola dunia. Bola dunia. Namanya apa? Globe. Ya toh? Ya toh? Nah, peta itu dibagi menjadi dua macam. Ada peta umum, ada peta khusus. Nah, kalau peta umum itu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Tadi kayak ada Pulau Jawa, Pulau Bali, pulau-pulau yang ada di Indonesia itu kan secara umum toh. Nah, kemudian ada peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalkan kalian membuat peta wilayah Delanggu, nah itu ada nanti membuatkan hal-hal yang khusus dari peta tersebut ya, menggambarkan hal-hal yang khusus. Itu namanya peta khusus. Sudah jelas ya, peta dibagi menjadi dua, peta umum dan peta khusus. Kemudian di sini masih belajar tentang IS, pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dan menarik. Yang ini pulau mana ini? Ini pulau mana? Ini Jawa. Pulau mana? Jawa. Ini pulau? Jawa. Ya, Pulau Jawa. Ini pulau? Sumatera. Terus gambar yang ketiga, pulau mana ini? Kalimantan. Kalimantan. Yang keempat, pulau mana? Sulawesi. Betul. Ini pulau? Papua. Terus ini? Mana ya? Ayo. Pulau mana itu? Pulau mana ini? Kita lihat di sini, kita lihat tadi. Ini perhatikan petanya. Itu kan berarti gambarnya ini bukan, seperti ini bukan. Ya enggak tadi? Yang bawah sendiri itu. Ini, ya dah. Berarti Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian ini Maluku, ya toh. Nah,
Sekarang kita pasangkan di sini. Ini berarti yang ini gambarnya, sebentar, tak editnya dulu. Ini saya oke, bentar. Ini belum pas gambar. Gambarnya obah. Bentar. Berubah. Karena tadi tak perbesar jadinya berubah. Bentar ya. Kacau, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ini dengan ini. Yo, siapa yang nyanyi ya itu ya? Nanti nyanyi, wah suaranya bagus ini berarti. Ini, oke sekarang saya tampilkan di sini dulu. Oke. Ini berarti yang pertama Pulau Jawa dengan gambar ini ya. Ini kurang ke sini, ini gambarnya yang ini ya. Kemudian yang Sumatera berarti pasangkannya dengan gambar yang ketiga. Kalau Kalimantan yang mana? Yang Kalimantan. Gambar yang keberapa di sebelah kanannya? Kalimantan yang sebelah mana? Kalimantan gambarnya yang sebelah mana ya? 7 kita cek. Nah, Kalimantan dengan gambar yang kedua. Sulawesi. Ini yang ini dulu, Papua. Papua dengan yang suku yang paling atas ini ya. Gambarnya. Ya. Kemudian yang Sulawesi yang ketujuh ya. Tadi sudah ada yang benar jawab ketujuh ya. Ya. Kemudian yang Bali dan Nusa Tenggara yang mana? Yang nomor 3 dari bawah. Ini Nusa Tenggara. 6. Nah, ini yang Bali, ini yang Maluku. Terus ini yang ini. Nah, ini yang Bali ya. Jelas ada pertanyaan tidak? Tidak. Ada yang bertanya tidak? Tidak ada. Tidak ada yang bingung tidak? Tidak. Tenane. Tidak. Sudah jelas untuk ini? Sekarang pembelajaran 3 menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Kalau wawancara itu termasuk teks tertulis atau teks lisan ya? Tertulis. Ayo, teks lisan atau teks tertulis wawancara itu? Lisan. Kalau dialog percakapan dengan temannya termasuk tes lisan atau tes tertulis? Lisan, ya. Nah, berikut ini yang harus diperhatikan dalam menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama adalah mendengarkan teks secara keseluruhan. Didengarkan, kalau kalian wawancara kan berarti kalian mendengarkan narasumbernya secara keseluruhan, ya loh. Kemudian mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi di dalam teksnya. Kemudian menentukan topik teks percakapannya. Kemudian menentukan kalimat utama dari inti permasalahan dari teks percakapannya. Berarti ini permasalahannya apa dari teks percakapan tadi. Kemudian menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama dalam teks percakapan. Jelas di sini teks lisan sama tertulis bedanya sudah tahu? Kalau lisan itu disampaikan secara lisan, ya. Kemudian di sini nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Sebelum masuk ke nilai-nilai luhur dalam Pancasila, Indonesia itu ada berapa agama, Abel? Punya ada berapa agama? 6. Sebut Nobel. Apa Abel? 6 agama yang ada di Islam. Karol, yang kedua apa Karol? Katolik. Terus apa lagi? Kristen. Apa lagi? Hindu. Terus? Konghucu. Terus apa lagi? Buddha. Sekarang kalau agama yang paling banyak di Indonesia adalah agama apa? Agama yang paling banyak di Islam. Ya. Kalau
agama Katolik tempat ibadahnya di mana? Gereja. Gereja. Kalau Kristen? Kristen? Gereja. Gereja. Oke. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal itu tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat yang ada di dalamnya. Keragaman apa saja yang ada di Indonesia yang kalian tahu? Ada keragaman apa saja? Yang pertama yang kalian tahu keragaman yang ada di Indonesia. Ada keragaman suku, budaya, agama, kemudian pakaian adat, ya enggak? Ya. Apa lagi? Pakaian adat. Apa? Nggak kelihatan. Punya aku tadi mati sendiri. Oh ya, terus apa lagi? Senjata, alat musik, ya itu. Nah, keragaman ini tidak, ya tarian. Nah, keragaman itu tadi tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang semboyannya bangsa Indonesia, semboyannya apa ya? Semboyannya bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya? Bersatu tetap satu jua. Iya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini peribahasa yang mengajarkan arti pentingnya kerukunan. Nah, kerukunan ini tadi membawa persatuan seperti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun beraneka ragam, suku, budaya, agama, pakaian adat, bahasa. Nah, itu bahasa daerahnya. Tetap mereka menjadi sebagai kekayaan bangsa Indonesia untuk menjadi satu. Sedangkan perpecahan akan membawa kehancuran. Tetapi kalau persatuan akan membawa perdamaian, kerukunan. Nah, kemudian nilai-nilai luhur. Nah, tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, nilai-nilai luhur tiap Pancasila itu tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini tiap-tiap sila memiliki nilai luhur yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Yang pertama, sila pertama, saya tanya, Kalista. Kalista dengar saya? Nah, sila pertama itu berhubungan erat dengan apa, Kalista? Sila pertama berhubungan erat dengan apa? Dengan Tuhan. Tuhan, iya. Ya, nilai luhur dalam sila pertama itu berkaitan erat dengan agama, dengan Tuhan, dengan keyakinan. Nah, saya tanya untuk Sagar, contoh yang sesuai dengan sila pertama itu contohnya apa, Sagar? Yang sesuai dengan sila pertama. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Contohnya apa, Sagar? Yang kamu tahu, kan berkaitan dengan agama dan keyakinan. Yang kamu tahu, sikap yang sesuai dengan apa? Menjalankan ibadah. Iya, betul. Menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kemudian menjauhi larangannya. Menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. Ya, atau tidak memaksa temannya suruh-suruh ke agamanya. Sekarang sila yang kedua, saya tanya Jingga. Jingga, dengar saya Jingga? Jingga? Jingga ada di situ? Oh, Jingga nggak konsentrasi nih. Jingga, dengar saya Jingga di sini? Oh, Jingga. Apakah ada di sini, Jingga? Oke, Jingga belum ada suaranya. Saya coba tanya sila kedua kepada Arjuna. Sila kedua itu berkaitan dengan apa, Arjuna? Ya, kamu tahu. Sila kedua itu berkaitan dengan apa? Kalau yang sila pertama tadi berkaitan dengan agama dan keyakinan. Kalau sila kedua berkaitan dengan
Kemanusiaan, iya. Nilai luhur, ya betul. Nilai luhur dalam sila kedua itu berkaitan erat dengan kemanusiaan dan keadilan. Contoh yang berhubungan dengan kemanusiaan itu contohnya apa, Maksi? Contoh yang sesuai dengan sila kedua yang kamu tahu. Menolong orang yang lagi kesusahan, Bu. Iya, betul. Yaitu adalah menolong orang yang lagi kesusahan, membantu korban bencana alam, berteman dengan teman tanpa memandang suku, agama, ras, ya. Kemudian menghargai hak orang lain. Kemudian Loli. Sila yang ketiga itu berkaitan dengan apa, Loli? Sila yang ketiga itu berkaitan dengan apa? Sila yang ketiga itu berkaitan dengan apa? Kesatuan. Iya, kesatuan, persatuan. Nilai luhur pada sila ketiga berkaitan erat dengan persatuan. Saya tanya Satrio. Tadi belum ya Satria ya? Contohnya sikap yang sesuai dengan sila ketiga itu apa? Contoh kegiatan boleh, sikap yang sesuai dengan sila ketiga itu apa? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Bergotong royong, ya, ikut bergotong royong, mencintai produk dalam negeri, menjaga kelestarian budaya bangsa. Itu adalah berkaitan erat dengan persatuan. Kemudian yang sila keempat, Areta. Sila keempat itu berkaitan dengan apa, Areta? Sila yang keempat itu berkaitan dengan apa? Musyawarah. Musyawarah, betul. Berkaitan dengan kerakyatan dan musyawarah. Contoh yang sesuai dengan kerakyatan dan musyawarah itu adalah kalau kalian di kelas itu adalah memilih ketua kelas. Berarti musyawarah adalah menentukan mengambil keputusan. Berarti selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Itu adalah sesuai dengan sila yang keempat. Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri itu sesuai dengan sila yang keempat. Sekarang yang sila kelima, Jafas coba. Nilai luhur pada sila kelima itu berkaitan erat dengan apa? Berkaitan dengan keadilan. Keadilan atau kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, kemakmuran dan kesejahteraan akan tercipta ketika keadilan itu ditegakkan. Ya, toh. Contohnya memperlakukan rakyat sama di muka hukum. Misalkan mau itu orang kaya maupun itu orang miskin di mata hukum itu sama ya. Dan memberi kesempatan kepada rakyat dalam pemerintahan, ya toh. Itu adil, ya toh. Dari sini dulu sila-sila ini apakah ada pertanyaan? Dari penjelasan IPS tadi sama PKS? Tidak ada yang bertanya? Jafas, ada yang bertanya tidak, Jafas? Tidak. Tidak, oke. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, tugas kita hari ini yang pertama. Kalian untuk mengisi jawaban soal berikut. Soalnya ditulis, kemudian diisi jawabannya. Menjaga kerukunan tadi antar umat beragama merupakan pengamalan sila keberapa? Sila 1 atau sila 2 atau sila 3 atau sila 4 atau sila 5. Tadi sudah kita jelaskan. Sudah saya jelaskan ya. Nah, saat ini agama yang diakui pemerintah Indonesia itu berjumlah berapa? Tadi sudah saya tanyakan kepada Abel. Masih ingat ya jawabannya ya? Ya. Kemudian memperlakukan rakyat sama di muka umum, di muka hukum, maaf. Memperlakukan rakyat sama di muka hukum merupakan pengamalan sila yang keberapa tadi? Itu baru aja Bu Lucy jelaskan. Memperlakukan sama rakyat itu di muka hukum, mau baik orang kaya maupun orang miskin di mata hukum itu tetap sama ya. Hukum tetap diberlakukan. Kemudian pulau yang paling sedikit penduduknya tadi pulau mana? Tadi sudah kita pertanyakan di awal tadi. Ya, toh. Kemudian yang keempat, suku Bugis, Toraja, Minahasa itu mendiami pulau mana?
Kemudian yang keenam, peta yang menggambarkan hal-hal khusus tadi disebut peta apa? Peta umum atau peta khusus yang menggambarkan hal-hal khusus, ya, no? Kemudian soal yang ketujuh, suku bangsa yang terbanyak di Indonesia adalah suku apa? Suku Dayak atau suku Bugis atau suku Jawa atau suku Osing atau suku Tengger atau suku Madura atau suku Asmat yang paling banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan tidak untuk pembelajaran tiga pada sore hari ini? Tidak. Ada yang kebingungan tidak untuk tugasnya? Tidak. Tidak. Tugasnya sudah saya foto di grup ya, tinggal kalian cek. Nanti tugas kalian ditulis soalnya, kemudian dijawab, hasilnya difoto, kemudian dikirim ke Google Form. Ya. Kalau tidak bisa dikirim ke Google Form, kalian bisa japri ke Bulusi. Ya, bisa kirim ke Bulusi ya. Ya. Ya, ada kesulitan tidak yang lainnya? Tidak. Ya. Hari ini sudah selesai. Nah, tidak ada pertanyaan yakin? Yakin. Tadi hari ini kita belajar apa saja tadi? Yang pertama adalah IPS kita belajar persebaran kepadatan penduduk, ya, no? Kemudian bahasa Indonesia yaitu adalah kita belajar tentang ide pokok, menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang PKN kita belajar apa tadi? Nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Ya. Ada yang mau bertanya tidak? Sekali lagi saya mau, apa malah ngantuk? Nah, sekarang bertanya, apakah kalian selama pembelajaran tadi, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran Zoom ini tadi? Senang. Iya. Bahagia tidak? Bahagia. Ya. Nah, tetap harus rajin belajar ya, meskipun masih tetap kita dengan daring, tetap harus rajin belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kita akhiri kegiatan sore hari ini dengan kita tutup dengan doa dulu. Kita tutup doa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa enggak? Ada yang mau memimpin doa enggak? Oke, Areta. Oke, ya, Areta. Terima kasih ya, Areta, selalu bagus untuk memimpin doa. Oke, kita bersikap doa yang baik. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas terlaksananya proses belajar lewat Zoom sore hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik dan lancar. Berkati kami, Bapak, Ibu Guru, dan orang tua dan keluarga kami, agar selalu Kau berikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sesi foto ya. Oke. Ya. Oke, kita sesi foto dulu untuk ditampakkan wajahnya.